Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali bersama aku Redia, dan kali ini aku bersama Mbak Indah ya. Kita udah lama banget nggak ketemu, dan akhirnya kali ini aku bertemu dengan Mbak Indah, dan aku mau bertanya-tanya ya tentang Mbak Indah, karena Mbak Indah juga sebagai TKW Hongkong ya. Aku juga akan bertanya tujuan Mbak Indah ke Hongkong itu apa, terus kenapa kok bisa sampai bertahan 6 tahun di satu majikan itu ya. Oke, Mbak Indah boleh jelasin kenapa kok bisa bertahan di majikan, satu majikan bisa sampai 6 tahun gitu ya. 5 tahun ya. Oh, 5 tahun ya. Kontrak ini kan mau 6 tahun. Iya. Oke, di sini aku jelasin karena yang pertama itu karena niat banget, karena pengen punya rumah sendiri. Jadi aku bertahan di satu majikan ini, dan yang kedua itu majikannya baik banget, Beb. Tidak pelit ya, bukannya kalau pakai uang itu enggak, tapi kalau makanan itu enggak pelit gitu loh sama aku. Jadi aku daripada gonta-ganti majikan kan lebih maafan, lebih susah lagi buat adaptasinya lagi. Aku diadaptasi di yang bos yang sekarang itu juga 1 tahun lebih loh, Beb. Wah, adaptasinya cukup lama ya. Iya, bisa lama. 1 tahun adaptasi dengan majikan itu cukup lama, dan alhamdulillah ya sampai sekarang 3 kontrakan tetap satu majikan. Soalnya di sini emang maafan ya, kalau gonta-ganti majikan itu ribet. Mending kita bersabar untuk adaptasi dengan majikan ya, karena kesabaran pasti akan membuahkan hasil. Contohnya Mbak Indah ini ya, dia sekarang sukses ya. Oh enggak dong. Ya alhamdulillah ya. Merintis. Pokoknya sekarang udah alhamdulillah Mbak Indah di sini udah kontrak ketiga, dan apa tujuannya ke Hongkong itu ya sampai bisa bertahan 3 kontrak. Yang pertama itu pengen banget punya rumah sendiri, kan pengen banget, karena saya juga alhamdulillah sudah berkeluarga, jadi nggak pengen satu rumah sama yang repotin orang tua gitu loh ya. Jadi pengen banget kita kerja sama suami itu bikin rumah, bikin usaha gitu. Jadi hampir ini alhamdulillah udah jadi rumahnya, cuma belum ngecat udah aja sih. Tinggal finishing. Udah alhamdulillah banget ya, cita-citanya tercapai ya. Tujuan utama ke Hongkong itu niatnya untuk bisa bikin rumah, dan alhamdulillah Mbak Indah tercapai bisa bikin rumah. Dan sekarang ya kalau buat usaha belum, tapi Beb. Kalau usaha kita bisa pelan-pelan ya. Di sini kita sangat bersyukur tapi banget. Kita ya. juga sama masih usaha kok, usaha di YouTube. Ya, oh iya, Mbak Indah juga punya channel ya. Kalian juga boleh datang ke channel Mbak Indah tentang kuliner. Yang suka kuliner, kalian boleh subscribe channelnya Mbak Indah, namanya Indah Adventure, ada di aku tuliskan ya di channelnya. Pokoknya kalian yang suka kuliner di Hongkong, yang suka makan makanan, boleh kepoin channel Mbak Indah ya, karena Mbak Indah juga senang banget kuliner makanan ya. Ya, tadi pun habis cari-cari kuliner street food gitu. Iya, di sini banyak ya kuliner street food yang di sini tuh banyak murah. beragam banget. Kalau di Hongkong itu kayak di jalan pinggir jalan itu kita banyak temuin pedagang kaki lima gitu. Nggak seperti di Indonesia kan, kalau jauh di Indonesia itu harus pakai motor. Iya, gitu kalau kan. di sini cukup jalan kaki. Jalan kaki cuma 5 menit, berapa menit itu sampai pedagang kaki limanya tuh berjejer-jejer, kita tinggal milih yang mana-mana. Iya, pokoknya kayaknya di Hongkong itu beda banget ya sama di Indonesia. Kalau di Indonesia sedikit-sedikit naik motor, sedikit-sedikit naik kendaraan ya. Kalau di sini cukup jalan kaki ya. Lebih sehat. Di sini kebanyakan jalan kaki ya. Terus pasarnya itu juga deket-deket, karena di sini ya negara Hongkong itu ya kecil banget ya sebenarnya. Kalau kita satu hari aja itu gimana ya, dari ujung ke ujung nyampe lah. ujung. Kalau di Indonesia kan harus pakai pesawat. Iya, kalau ke Indonesia mungkin 1 bulan ya, bisa lebih kali ya. Ya pokoknya liburan kayak kita kali ini ya kayak gini ya. Pokoknya di Hongkong itu gimana ya, ya ada waktu buat kerja, ada waktu buat buat refreshing. Iya, refreshing itu harus pokoknya harus, minim mungkin 2 minggu sekali kan. Iya. Kalau 1 bulan sekali pun agak capek. Terus enaknya di sini kan setiap minggu itu kita dapat libur ya. Kalau kita mau ambil libur itu ya
ya kita bisa refreshing tapi harus siap-siap kantongnya. Tapi kalau jangan terlalu banyak refreshing juga sih. Iya, tinggal kitanya aja sendiri gimana memanage keuangannya. Kalau kita ya cuma ya jalan-jalan sambil nikmat ya. Kalau makanan itu ya nggak terlalu mahal gitu ya. Pokoknya tinggal kita ya mengatur keuangan gitu ya. Kalaupun ya setiap minggu kita libur kita bisa mengatur keuangan juga oke kok. Maksudnya itu nggak terlalu boros gitu ya. Kalau minim berapa Mbak rate-nya? Minim buat budget buat kita libur sehari satu kali. Kalau aku tergantung ya, kalau aku liburnya deket ya, seperti hari ini aku kan liburnya di Yunong deket. Mungkin budgeting aku itu kan kalau transportasi aku juga murah ya. Kalau ke Yunong itu mungkin pulang pergi itu bisa sekitar $20 ya pulang pergi. Mungkin budget 100 itu mungkin udah turah ya sama makan. Tetapi beda lagi kalau aku harus libur ke kotanya ya, ke kotanya kan jauh. Kos WB Mongko itu kan aku jauh. Kalau untuk Patadong aja bisa $60. Jadi kalau sama makan sama Patadong itu aku bisa 150-an untuk tanpa shopping ya. Tanpa shopping ya itu. Cuma makan sama transport. Pokoknya kan di sini juga ada desa kan, ini aku tepatnya juga di Tisua itu daerah desa juga ya. Pokoknya jauh dengan kotanya gitu ya. Terus Yunlong juga daerah desa juga ya. Perdesaan jauh dengan kota. Kalau jauh dari kota itu, kalau mau ke kota itu juga lumayan ya, mahal juga. Tapi ya. Di sini enaknya kalau di pedesaan itu murah-murah, lebih murah daripada di kota. Iya murah-murah di sini, sayur juga murah-murah. Makanan-makanan. Ini Mbak Eda juga di Yunlong loh tempatnya, di desa juga. Kita sama. Kita lebih bisa irit kalau lebih bisa irit. Tapi sayangnya kalau mau libur ke kota itu kita jauh terus pulang perginya itu waktunya juga Beb? Waktu 1 jam lah kalau aku mau ke kota itu 1 jam ya, sama seperti Mbak Indah ya juga kurang lebih 1 jam pokoknya ke kota. Terus biaya transportnya juga lumayan mahal kalau mau ke kota ya. Pokoknya jadi TKW ya beginilah, ada suka dan ada duka. Pokoknya kita harus pintar-pintarnya gitu ya. Oh ya, dan kembali lagi kalau jadi TKW itu pokoknya kita harus sabar, sedikit-dikit jangan dimarahin majikan, sedikit aja kita udah ngeluh, udah protes, terus minta pulang Indonesia Raya. Kalau bisa jangan ya. Kita harus ingat apa tujuan utama kita untuk pergi ke luar negeri. Kalau kita nggak ingat tujuan kita utama pergi ke luar negeri, pasti kita nggak akan betah di sini ya. Karena semua majikan itu sebenarnya sama aja. Ini buktinya majikannya Mbak Indah pun juga dia menyesuaikan diri juga ada 1 tahun ya dengan majikan. Tapi dia juga bisa bertahan sampai 3 kontrak karena Mbak Indah juga selalu ingat tujuan utama Mbak Indah ke luar negeri itu untuk apa gitu ya. Dan alhamdulillah Mbak Indah juga tercapai juga tujuan utamanya. Pokoknya harus gimana ya Mbak Indah? Pintar-pintarnya kita sabar-sabarnya kita aja. Pokoknya kalau kita harus miliki mental baja pokoknya ya di sini. Kalau kita nggak memiliki mental baja, ya udah nggak betah. Kita pulang ke Indonesia Raya ya. Kita mungkin nggak bisa sukses ya, karena di sini itu yang terutama adalah mental baja ya. Kalau untuk majikan itu semuanya sama biasanya nggak ada yang gini sama aja. Gini sih kalau konsep aku itu kalau majikan pas lagi cerewet atau pas lagi jahat atau pas lagi tidak baik, kita ingat kebaikannya. Dan kalau majikan itu pas baik, pas royal banget sama kita ingat juga ketidakbaikannya dia. Jadi tuh sinkron aja ya, disinkronkan aja ya. Pokoknya nggak usah terlalu ya ngejudge majikan itu kayak gini udah kita itu aja deh. Ya pokoknya normalkan aja. Kita normalkan. Pokoknya di sini kita harus ingat tujuan utama kita, pasti insya Allah kita akan berhasil. Ya udah ya, sharingnya sampai di sini. Thank you for watching. Thank you banget for watching. See you next time. Bye.